إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Ada dua tradisi yang biasa terjadi di Indonesia, yang tradisi ini tidak pernah ada di zaman sebelumnya, di zaman Rasulullah SAW, bahkan di negeri Arab sekalipun. Yang pertama, tradisi mudik. Dari mulai H-7 sampai malam, bahkan sampai nanti beres melaksanakan sholat Id. Yang kedua, tradisi di mana setelah bersalaman, kemudian saling mengucapkan tahniyah, lalu kita sudah biasa saling maaf-memaafkan. Nah, kedua tradisi ini sudah lumrah berlaku di Indonesia ini dari tahun ke tahun. Nah, pertanyaannya, apakah ini tradisi harus dipertahankan? Ataukah harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan sunnah? Maka kalau kita coba melihat, apakah tradisi mudik ini memang tidak sesuai dengan sunnah Rasul? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mudik. Beliau lahir di Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Tidak ada ceritanya beliau mudik setiap lebaran ke Mekah. Nah, ketika kita memudayakan hal ini, apakah menjadi bid'ah? Apalagi merasa tidak afdol kalau tidak mudik. Maka kita jangan tergesa-gesa untuk menghukumi, apalagi mohon maaf, kadang ada orang yang nyinyir melihat orang-orang yang mudik menimaksakeun gitu. Dan kayak aya waktu mah daripada macet 7 jam. Kadang-kadang ada komentar semacam itu. Tapi kalau kita tanya, sebenarnya kalau orang mudik itu mau apa? Seseorang mudik ke kampung halaman bukan sekedar mau pulang. Bukan sekedar mau melihat kampung halamannya. Rata-rata orang-orang melakukan mudik pasca Ramadan ini karena mereka ingin menemui kedua orang tuanya. Kalau boleh jujur, bapak-bapak yang tidak mudik padahal bukan asli Bandung, rata-rata jawabannya tos teu araya, Ustaz. Bapak ibu tos teu araya. Sehingga kalau sudah tidak ada orang tua, sepertinya tidak ada semangat lagi untuk mudik. Makanya dari sini bisa jadi mudik ini tradisi. Tapi sebetulnya walaupun tradisi, ada nilai syar'i di balik mudik ini. Karena bagi seseorang yang mudik, tadi saya sampaikan, bukan sekedar pulang kampung, tetapi dia hendak menemui kedua orang tuanya. Bukankah Allah berfirman,
Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan apapun. Lalu Allah melanjutkan dengan kalimat wabil walidaini ihsana. Di dalam Al-Quran, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dibahasakan dengan kalimat ihsan. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani setidaknya memberikan dua makna terkait ihsan. Yang pertama, ihsan itu al-in'am alal ghairi. Memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Berarti kalau di sini wabil walidaini ihsana, kita dituntut untuk melakukan ihsan pada orang tua, berarti bagaimana kita membahagiakan, memberikan kesenangan kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, siapa orang tua yang tidak bahagia ketika anak-anaknya di hari lebaran kumpul? Kajian budak 12 kurang hiji mah angger Pak, telengkap dihitung, di absen Pak. Kadang ditanyai satu-satu, "Nak, kamu pulang tidak?" Sakitu budak teloba 12 Pak, hiji absen kadang dipertanyakan. Kalau berarti datang menemui ke orang tua menyebabkan orang tua bahagia, berarti di sini yang saya sampaikan tadi, mudik bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari tuntutan syar'i. Dari sisi bagaimana membahagiakan kedua orang tua. Kan tidak mesti lebaran, betul Pak. Kapan saja. Tapi tadi saya sampaikan, momen hari ini momen bahagia. Ketika orang kemudian sengaja Pak melakukan perjalanan ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Rasulullah pernah bersabda, "Man zara akhon lahu fillah." Siapa yang melakukan perjalanan ingin menemui saudaranya karena Allah. Nada munadin antibta wa toba mamsaka wa tabawa'ta minal jannati manzila. Maka malaikat yang berada di langit mengatakan, sungguh engkau sudah berbuat baik. Sungguh baik pula perjalananmu. Dan Allah siapkan surga sebagai tempat kembalimu. Itu menjenguk saudara. Apalagi menjenguk kedua orang tua. Karena kadang sebagai anak kita so sibuk. Oh macet. Kemarin saja sekian jam. Padahal dia menemui orang tuanya kadang satu sekalipun tidak. Beruntung bagi bapak ibu yang mungkin kedua orang tuanya masih dekat. Tidak perlu menempuh perjalanan cukup jauh. Saya punya kawan sudah 15 tahun dia nggak pernah menemui kedua orang tuanya lagi sejak merantau ke Bandung. Saya bilang kepadanya, pulang, maksaku. Sebelum pada akhirnya engkau kelak pulang, yang akan engkau temui hanya sekedar papan bertuliskan nama kedua orang tuamu. Baru setelah itu kamu akan menyesal. Makanya unik, Pak. Di dalam khutbah nikah Rasulullah SAW, beliau menyisipkan firman Allah yang dibacakan oleh khatib di awal khutbah tadi, yaitu surah An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah engkau kepada Allah, lalu diperintahkan jagalah hubungan silaturahim. Apa hubungan ayat ini dengan orang yang mau menikah?
Mungkin sepintas lalu seperti ada hubungannya. Tapi setelah saya menikah, saya paham. Kenapa Rasulullah menitipkan, jagalah hubungan silaturahim. Karena kadang pernikahanlah yang membuat renggang hubungan kedua orang tua dengan anaknya. Kadang pernikahan membuat renggang hubungan antara adik dengan kakaknya. Kita lebih sering bertemu dengan bapak dan ibu orang lain daripada bapak dan ibu kita sendiri. Kita lebih sering bertemu dengan adik dan kakak orang lain daripada adik dan kakak kita sendiri. Makanya Rasul mengingatkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bagi seorang anak laki-laki apalagi, pernikahanmu jangan sampai menghilangkan kewajibanmu berbuat ihsan pada kedua orang tua. Kadang fokus kita sebagai suami adalah hanya sekedar bagaimana berpikir membahagiakan anak dan istri kita. Padahal di pundak kita masih ada tugas berat, wabil walidaini ihsana. Bahkan lebih terasa tugas itu ketika kita sudah menikah. Kalau kita masih ada bersama kedua orang tua mungkin tidak berat. Tapi justru ketika kita sudah punya manajemen sendiri, sudah punya keluarga sendiri, maka kewajiban itu tidak hilang di pundak kita. Tapi kadang-kadang kita seolah-olah tidak punya waktu. Bahkan di momen terpenting saja, bulan Ramadan atau Lebaran, dia tidak pulang. Saya punya kawan, ketika ditelepon oleh ibunya, "Nak, Lebaran ini kamu nggak pulang? Tahun kemarin saja 26 jam mah, kayaknya absen. Mungkin tahun depan atau tahun baru nanti." Ternyata itu adalah telepon terakhir dari ibunya. Karena belum sampai Lebaran yang akan datang, ibunya sudah tidak ada. Makanya pantas Rasulullah mengingatkan, rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Sungguh hina, sungguh hina. Siapa yang hina itu wahai Rasulullah? Man adroka abawaihi ingdal kibari ahadihima au kilaihima. Siapa anak yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, dia tidak bisa masuk surga. Kadang penyesalan baru datang justru ketika kedua orang tua sudah tidak ada. Ketika kedua orang tua ada, kadang tidak terpikir kita hal-hal mulia buat kedua orang tua kita. Baru terpikir justru ketika keduanya sudah tidak ada. Maka bagi kita yang kedua orang tuanya masih lengkap, atau mungkin salah satunya, manfaatkan kesempatan dan momen terbaik ini menemui mereka. Bahagiakan mereka dengan apa yang kita bisa. Makanya di balik tradisi mudik ada nilai luhur yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, justru mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang kedua, ada satu tradisi di kita, pulang ke orang tua, bertemu, bersalaman dengan saudara-saudara. Selain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kadang dilanjutkan dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Ini sudah tradisi turun-temurun walaupun kita tidak tahu siapa yang pertama kali mengucapkannya. Karena kami belum pernah menemukan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabat lalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu kemudian Aisyah sungkem ke Rasul. Lalu Rasul meminta maaf kepada Aisyah, begitupun para sahabat. Tapi di kita ada. Nah, apakah pertanyaannya, tradisi ini adalah tradisi buruk yang bertentangan dengan syariat? Bahkan di kita sampai diacarakan dengan acara halal bihalal. Bisa jadi hak
plus 1, plus 2, sampai sebulan pasca lebaran pun masih ada yang mengadakan. Lalu apa urgensinya Pak acara ini? Dan apa kepentingannya kalau kita bersalaman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bahkan di Sunda mahapunten tina sagala samudaya kalepatan. Bapak Ibu, hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Di awal Ramadan kita sering mendengar hadis ini dibacakan oleh para khatib, para ustadz, para kiai. Di mana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, selama dasarnya karena iman dan ihtisaban, apik melaksanakannya. Tidak hanya itu, Rasul pernah bersabda pula, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan, tarawih, dasarnya karena iman dan ihtisaban, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Bahkan di penghujung bulan Ramadan, Rasul pernah bersabda pula, "Man qama lailatal qadri." Siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa jaminan Allah di bulan Ramadan. Allah menjanjikan hapus dosa dan kesalahan kita selama bulan Ramadan. Bahkan ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa telah lalu kita Allah hapuskan. Baik dengan saumnya, dengan qiyamnya, mungkin dengan berbagai amal soleh yang lain. Sehingga kita harapkan beres Ramadan kita menuai pahala. Tetapi patut kita renungkan. Ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan saum kita. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan qiyamu Ramadan kita. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan iktikaf 10 hari terakhir. Sampai kita terkunci di masjid, tidak keluar dari masjid karena ingin mencari cinta Allah. Tapi dosa ini tidak akan hapus dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dosa apakah itu? Dosa terkait dengan sesama manusia. Rasul pernah mengingatkan, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa al-muflis, orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Apa kata Rasul? Orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut di kalangan umat kami adalah orang yang ketika menghadap Allah pada hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala saum, tamat satu Ramadan saum. Bahkan tarawih tiap malam Pak, tidak terputus. Zakat pun ditunaikan. Mungkin dia akan berbangga dengan pahala yang sudah akan dia dapatkan karena sholatnya, zakatnya, saumnya. Tapi Rasul menyampaikan, dia menghadap Allah, tapi ketika di dunia, qad satama hadza, dia pernah mencaci maki seseorang. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh seorang tanpa bukti. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil harta seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Wa daraba hadza, dia pernah memukul seseorang. Wa safaka dama hadza, dan dia pun pernah mengalirkan darah seseorang. Maka apa yang akan terjadi?
Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya. Lalu Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Makin banyak orang-orang yang dia sakiti, makin habis kebaikan-kebaikannya. Mohon maaf, mungkin kita saum, Pak. Tapi komen kita menyakiti tetangga kita. Kita saum tamat, tarawih tamat. Tetapi tindakan kita, perbuatan kita kadang meresahkan tetangga kita. Mungkin tetangga kita ada yang pernah tersinggung, terganggu dengan suara motor kita, suara mobil kita. Yang mereka tidak berani komplain karena dia tetangganya. Atau pernah ada kata-kata kita yang nyelekit, Pak. Sampai masuk ke hati tetangga kita, tapi dia tidak berani. Karena menghormati kita sebagai tetangganya. Apalagi bila hal ini dilakukan pada saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, ibu kita sendiri. Di mana seorang anak pernah menyakiti ibunya, pernah menyinggung perasaan ibunya. Seorang suami pernah menyinggung perasaan istrinya, begitupun anak-anaknya. Bisa jadi dia saumnya luar biasa. Salatnya dia tidak pernah terputus. Zakatnya dia tidak pernah terputus. Tapi dosa-dosa ini yang bisa jadi menghabiskan pahala kebaikan kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in. Siapa yang pernah berbuat dolim terhadap saudaranya, baik terkait kehormatannya, hartanya, fisiknya. Karena orang berbuat zalim tidak akan lepas dari 3 hal. Bisa jadi dia tidak merusak fisiknya, tapi kehormatannya. 2, bisa jadi hartanya. Ada orang yang pinjam uang, Pak. Dari tahun-tahun yang lalu sampai detik ini belum dibayar. Padahal tetangga nama ngarep-ngarep, Pak. Janjinya 2 minggu, geus leuwih ti 2 tahun teu dibayar. Maka Nabi pernah mengingatkan, matul goniyyi dzulmun, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kedoliman. Salatnya rajin, Pak. Saumnya tamat, hutang teu dibayar-bayar, Pak. Janjinya tidak ditepati, itu contoh kecil saja. Saumnya tamat, zakatnya alhamdulillah, tapi hidupnya tidak lepas dari muamalah yang berbau riba. Maka khawatir salat, saum, zakat kita diambil oleh Allah kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Lalu bila habis kebaikan-kebaikannya dan dia belum habis untuk membayar, membebaskan apa yang dia lakukan dalam menyakiti saudaranya, maka Allah akan ambil keburukan-keburukan saudaranya, ditimpakan kepadanya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah memuji dengan kalimat rahimallahu rajulan, rahimallahu abdan. Allah merahmati seorang hamba yang ia pernah berbuat zalim pada saudaranya. Faja'ahu fastahallahu. Lalu dia datang menemui saudara yang dia pernah sakiti, meminta dihalalkan, dibebaskan dia dari kesalahannya. Karena dengan cara itulah dia akan dihapuskan dosanya. Maka bisa jadi di balik tradisi ada nilai syar'i luar biasa. Acara kita saling maaf-memaafkan. Dan ini bukan basa-basi, Pak. Tapi asli. Karena kita ingin benar-benar kembali kepada Allah dalam keadaan benar-benar suci. Bersih dosa antara hubungan kita dengan Allah juga dengan sama manusia. Lalu bagaimana bila kita termasuk orang yang pernah disakiti? Kalau tadi dari sisi kita yang pernah berbuat salah, jangan pernah malu untuk datang dan meminta maaf. Daripada habis seluruh amal kebaikan kita diberikan pada orang yang pernah ia sakiti. Lalu bagaimana kalau kita orang yang pernah disakiti? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ke-134. Indikator ketakwaan adalah al-afina anin nas. Ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya akhiri dengan satu riwayat. Ketika Aisyah difitnah dengan fitnah yang luar biasa. Beliau dituduh selingkuh. Sampai berita itu menyebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga beliau jatuh sakit.
Ternyata di antara orang-orang yang ikut menyebarkan berita itu adalah Mistah bin Utsasah. Dia masih famili dari Aisyah. Dia adalah anak pamannya Abu Bakar. Dia seorang miskin yang setiap hari disantuni oleh Abu Bakar. Maka mendengar Mistah termasuk orang yang terlibat menyebarkan fitnah ini, Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah memberi bantuan lagi kepada dia. Saking keselnya Abu Bakar. Kenapa? Karena dia termasuk pelaku yang menyebarkan berita bohong terhadap Aisyah. Tapi kemudian Allah menurunkan surat An-Nur ayat ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jadi janganlah seorang yang punya kemampuan untuk bersumpah dia tidak akan memberikan lagi bantuan pada kerabat, orang miskin dan orang berhijrah. Mistah semuanya ada. Dia kerabat, miskin dan hijrah. Tapi kesalnya Abu Bakar menyebabkan Abu Bakar tidak mau. Tapi Allah kemudian menegur dengan ayat ini. Ujung ayat ini luar biasa. Wal ya'fu wal yasfahu. Ketika engkau disakiti, hendaklah engkau memberikan maaf dan berlapang dadalah. Ujung ayatnya, Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bukankah engkau pun sangat ingin Allah pun mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi bila Allah ingin membebaskan kesalahan-kesalahan kita, lapangkan hati kita untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga betul-betul Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Dosa terkait hubungan dengan Allah, Allah bersihkan dengan berbagai amal solehnya. Dan dosa terkait dengan sama manusia. Di momen yang luar biasa hari ini kita saling memaafkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadikan kita ditinggikan derajatnya di hadapan Allah bersama orang-orang yang soleh. Dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang kita bisa menjadi orang yang mampu istiqomah dalam melaksanakan syariat Allah. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.